Pernahkah Anda berbuat baik tapi malah disalahpahami? Atau Anda dijatuhkan oleh orang yang Anda percayai? Difitnah, ditipu, dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh orang terdekat. Mungkin Anda bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Bukankah aku sudah berbuat benar? Jika Anda sedang berada di posisi itu, kisah Yusuf akan berbicara langsung ke hati Anda. Inilah dia Fakta Alkitab. Dibenci dan ingin dibunuh. Yusuf adalah anak ke-11 Yakub dan anak pertama dari Rahel, istri yang paling dicintai Yakub. Ia lahir di Haran dan tumbuh dalam keluarga besar yang penuh persaingan. Saudara-saudara Yusuf membenci dan iri hati kepadanya karena Yakub, ayah mereka, lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Yakub memberinya jubah yang indah sebagai tanda kasih sayang khusus, dan hal itu menimbulkan kecemburuan besar di antara saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 3-4. Kebencian mereka semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpinya bahwa ia akan menjadi pemimpin dan mereka akan sujud kepadanya. Kejadian 37 ayat 5-8. Bagi mereka, mimpi Yusuf adalah kesombongan. Hati mereka dipenuhi iri, amarah, dan kebencian yang akhirnya mendorong mereka merencanakan kejahatan terhadap Yusuf. Ketika Yusuf datang mengunjungi saudara-saudaranya di padang Dotan, mereka melihatnya dari jauh dan segera merencanakan untuk membunuhnya. Kejadian 37 ayat 18. Namun Ruben, kakak sulung mereka, berusaha menyelamatkan Yusuf dengan menyarankan agar ia hanya dimasukkan ke dalam sumur tanpa dibunuh dengan bermaksud nanti diam-diam akan menolongnya keluar. Rencana jahat itu lahir dari kebencian dan iri hati yang membutakan hati mereka terhadap kasih persaudaraan. Anda butuh didoakan? Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Dijual saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf duduk untuk makan, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead menuju Mesir. Yehuda, salah satu saudara Yusuf, mengusulkan agar mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi menjualnya saja kepada orang Ismail itu. Kejadian 37 ayat 25-27. Usul itu disetujui dan mereka pun menarik Yusuf dari sumur lalu menjualnya dengan harga 20 sikal perak. Setelah itu, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual lagi kepada Potifar, pegawai Firaun. Untuk menutupi kejahatan mereka, saudara-saudaranya mencelupkan jubah Yusuf ke darah kambing dan menipu Yakub dengan mengatakan bahwa Yusuf telah dimangsa binatang buas. Namun Alkitab mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 2. Mendapatkan fitnahan. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, ia dikenal sebagai hamba yang jujur dan diberkati Tuhan. Namun, istri Potifar jatuh hati padanya dan berulang kali menggoda Yusuf untuk tidur dengannya, tetapi Yusuf menolak karena takut berdosa terhadap Allah. Kejadian 39 ayat 7-9. Suatu hari, saat mereka berdua di rumah, perempuan itu menarik baju Yusuf dan memaksanya. Yusuf lari meninggalkan bajunya di tangan wanita itu. Karena marah dan malu ditolak, istri Potifar memfitnah Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf mencoba memperkosanya. Potifar pun murka dan memenjarakan Yusuf tanpa penyelidikan lebih lanjut. Namun sekali lagi, Alkitab menulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kejadian 39 ayat 21. Yusuf mungkin tidak mengerti kenapa semua ini terjadi, tetapi ia tetap setia. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak berhenti berbuat baik. Di penjara pun, ia menafsirkan mimpi orang lain dan tetap menjadi berkat. Dari penjara ke istana. Bertahun-tahun kemudian, ketika Firaun bermimpi dan tidak ada yang dapat menafsirkannya, maka Yusuf dipanggil keluar dari penjara dengan maksud untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dengan hikmat dari Tuhan, ia menafsirkan mimpi Firaun dan memberi solusi bijak tentang masa kelaparan yang akan datang.
Dalam waktu sekejap, Yusuf yang pernah difitnah diangkat menjadi penguasa tertinggi di Mesir setelah Firaun. Semua fitnah, penipuan, dan pengkhianatan ternyata adalah jalan menuju rencana besar Tuhan. Ketika Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu menjualnya, ia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Inilah puncak iman seorang Yusuf. Ia memilih mengampuni, bukan membalas. Ia melihat tangan Tuhan di balik segala penderitaannya. Dalam hidup ini, mungkin kita juga pernah disakiti, dituduh, atau difitnah tanpa alasan. Tapi dari kisah Yusuf, kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar. Kadang ia tampak diam, namun sesungguhnya ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Ketika Anda berada di posisi Yusuf, tetaplah percaya. Tuhan melihat air mata Anda, dan ia tahu setiap luka yang Anda simpan. Ia belum selesai menulis kisah hidup Anda. Mungkin saat ini Anda merasa sendiri, disalahpahami, atau dikhianati oleh orang yang Anda percaya. Tapi, percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam diam untuk memulihkan dan meninggikan Anda pada waktunya. Dan jika hari ini Anda membutuhkan seseorang untuk mendengarkan dan berdoa bersama Anda, kami siap menemani Anda. Hubungi layanan doa kami di 0822 1500 2424. Tim kami siap mendengarkan dan mendoakan Anda. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat dan janjinya selalu ya dan amin. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.